Puasa itu padahal sebentar kan? Yap. Sebentar-sebentar lapar. Sebentar-sebentar haus ya. Sebentar-sebentar pengen godin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Brendan Saya Ang Ridwan di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Oke, Pak Haji Aang, sekarang kondisi studio temaram gini. Kalau temaram gini inget zaman dulu Pak Haji, setel radio sambil ngopi. Radionya RRI. Oke, Udah cakep. Nah ini ngomong-ngomong RRI, sesuai dengan tema yang akan kita sampaikan untuk Kulkas kali ini. Oke. RRI. Tapi RRI-nya bukan radio. Dan bukan radio Roma Irama. Itu episode kemarin. Ya. Tapi RRI di sini lebih kepada rupi-rupi ibadah. Oke. Atau bahasa Indonesianya rupa-rupa ibadah. Ibadah. Macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah. Ternyata banyak macam-macam ibadah yang akan kita bahas untuk Kulkas kali ini. Di antaranya ada 6 macam ibadah. Pak Haji Aang tentunya sudah punya catatan, dan saya langsung saja ke pertanyaan pertama Pak Haji. Kenapa topik ini diangkat? Kan kita sudah sering dengar ibadah Pak Haji. Ya, sesuatu yang esensial harus sering, harus diulang-ulang. Oke. Termasuk kajian kita. Ya, Yep. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dalam teori kesadaran sejati, manusia itu harus sadar diri, sadar posisi, dan sadar fungsi. Sadar dirinya sebagai makhluk, sadar posisinya untuk ta'abud menghamba kepada Allah, dan sadar fungsinya sebagai khalifah fil ardh. Nah, dalam konteks ta'abud ini ada 2 garis. Ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Ada yang hablum minallah dan ada yang hablum minannas. Tetapi kalau ditinjau dari sudut pandang rasa, ibadah itu rupi-rupi. Ibadah itu rupa-rupa. Satu, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa malas. Dua, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa lapar, haus, dan dahaga. Tiga, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa sayang yang teramat sayang. Empat, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa sakit. Lima, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa nikmat. Dan yang keenam, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa lelah. Rasa capek yang luar biasa. Itu rupi-rupi ibadah itu. Jadi rupa-rupa ibadah. Setidaknya kita bahas 6 Pak Haji. Yang pertama, ibadah yang dibarengi dengan rasa kasal, rasa malas. Pak Haji. Nah, ini gimana Pak Haji? Ibadah yang dibarengi dengan rasa malas itu contohnya sholat. Benar nggak? Subuh lagi ngantuk harus sholat. Siang lagi lapar harus sholat. Isya biasanya berapa? Sore lagi repot harus sholat. Maghrib sudah mulai kita lelah sholat. Isya kita sudah capek banget juga harus sholat. Jadi sholat itu ibadah yang dibarengi dengan rasa malas. Jangankan sholat yang sunnah, yang fardu juga malas. Ya Allah. Tetapi semalas apapun sholat itu harus kita tunaikan. Betul. Kenapa? Sebab sholat itu bukan sekedar perintah, Mang.
Tapi sholat itu adalah kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk curhat ruhani, dialog imajiner, komunikasi transendental antara kita dengan Allah. Pertanyaannya, haruskah kita melakukan curhat ruhani? Tentu. Untuk apa? Mengkoneksikan hati kita dengan Allah. Kalau hati kita terkoneksi dengan Allah, di Ali Imran ayat 101 kan Allah menegaskan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa saja yang terkoneksi hatinya dengan Allah, maka Allah akan menunjukkan dia ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang diberikan nikmat, seperti minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada dan sholihin. Maka semalas apapun jaga sholat itu. Jaga sholat. Satu, jaga kuantitasnya. Yang kedua, jaga kualitasnya. Secara kuantitas sholat itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Dua-duanya harus kita jaga. Kemudian jaga juga kualitasnya. Kalau hidup kita ingin berkualitas, berkualitaslah dong sholat kita. Nah, itu kadang. Mana di antara sholat yang berkualitas itu? Satu, yang ditunaikan pada waktunya. Yang ditunaikan dengan berjamaah. Juga sebisa mungkin sholat itu dilakukan secara khusyuk. Sebab qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, bukan fi sholatihim sahun. Bukan itu. Nah, sholat khusyuk itu sulit. Tapi tentu tidak sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan. Meski tidak semudah membalikan telapak tangan. Kata para ulama, kalau sholat kita ingin khusyuk, bebaskan sholat kita dari dua gangguan. Satu, gangguan internal. Dua, gangguan eksternal. Gangguan internal itu apa? Sholat bari nahan lapar. Ya. Jadi kalau lagi lapar, makan dulu baru sholat. Dua, gangguan internal itu sholat bari nahan pipis. Mang Bren mau taraweh, tiba-tiba datang HIP, hasrat ingin pipis. Pipisnya ditahan, sholatnya khusyuk nggak? Nggak bakal. Atau gangguan internal berikutnya, sholat nahan hitut. Mang Bren mau taraweh, pingin kentut, ditahan. Kira-kira apa yang terjadi dengan sholatnya? Khusyuk nggak? Nggak bakalan. Lagi berdiri sikap sempurna. Lagi ruku kepet. Tahu nggak, Mang? Dulu saya pernah dapat tugas untuk ngimam di salah satu masjid tertentu di kota Bandung. Jangan disebutlah masjidnya demi kode etik jurnalistik. Tarawehnya waktu itu minta formasi yang dua-dua. Baru juga rokaat yang kedua, ya, tahiyat yang pertama, lagi khusyuk kita baca tahiyat, tiba-tiba dari belakang terdengar suara sangat nyaring. Tidak mungkin burung hantu dong. Tidak mungkin. Kata saya dalam hati, gelo anjir anu mejus. Mang, setelah salam saya ambil mikrofon. Perasaan saya ngomong sopan. Bagi ibu dan bapak jemaah sekalian, bagi yang mau ngambil air wudhu, saya persilakan. Taraweh kita break dulu sejenak. Aneh bin ajaib, Mang, nu cengkat hiji-hiji acan. Gak mau disangka burung hantu. Padahal hitutna tarik. Jadi ibadah yang pertama dibarengi rasa malas itu adalah sholat. Tapi semalas apapun harus kita tunaikan, karena itu kebutuhan. Dan kita harus menjaga kualitasnya selain kuantitasnya. Sih Pak Haji. Itu berarti ibadah yang dibarengi dengan rasa malas. Nah, sekarang yang kedua Pak Haji, ibadah yang dibarengi dengan rasa haus dan dahaga. Saya kira ini puasa pasti. Betul. Pak Haji ya. Gimana Pak Haji? Itu ibadah puasa. Ibadah yang dibarengi dengan rasa lapar, haus dan dahaga. Puasa itu padahal sebentar kan? Sebentar-sebentar lapar. Sebentar-sebentar haus. Ya. Sebentar-sebentar pengen godin. Tapi memang ada suami istri yang berantem gara-gara sabun. Suami istri bertengkar gara-gara sabun. Iya. Sebentar-bentar kentut. Kirain gara-gara sabun apa. Mang, selapar, sehaus dan sedahaga apapun puasa itu harus kita kerjakan. Harus dikerjakan. Itu ibadah. Kenapa? Karena orientasi puasa itu adalah al-imsak. Menahan dan mengendalikan diri.
Ya, maka sok waas gening bulan puasa rame. Weh. Jam 2 malam sudah terdengar dari tua waktu parantos jam 2. Oke. Waktu imsak? Enggak, waktu parantos jam 3. Terus gitu ngegorok waktu parantos bangsat. Kenapa itu? Jam dinding na leungit. Dicuri bangsat. Rame ya kalau bulan puasa itu. Sampai waktu imsak pasti pakai toa ya. Pasti pakai toa. Imsak tuh mengendalikan diri, menahan diri. Kenapa kita harus menahan diri? Sebab seringkali seluruh masalah itu judulnya karena kita tidak bisa menahan diri. Oke. Ya, kasus penganiayaan yang rame itu juga karena tidak bisa menahan diri. Lost control, Pak Haji. Lost control. Kasus KDRT yang menimpa beberapa seleb kita juga karena ya. tidak mampu menahan diri. Ya, disebutkan inisialnya. Tidak usah L aja, Pak. L aja ya. Nah, belajar Untungnya I. belajar dari kasus Lesti. Haji jangan disebutkan. Puasa itu untuk mengendalikan diri. Oke. Karena itu dalam puasa supaya kita punya mekanisme kendali diri, sesuatu yang halal kalau belum pada waktunya itu bisa jadi haram. Oke. Coba Mang, cendol Halal. halal atau haram? Halal. Halal. Tapi jam 9 lagi puasa. Halal haram? Haram. Kapan halalnya? Nanti maghrib. Langsung Haji. maghrib. Oke. Iya. Batagor. Batagor. Halal haram? Halal. Halal. Tapi jam 11 siang lagi puasa. Haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Istrimu halal atau haram? Halal. Halal. Tapi jam 4 sore lagi puasa? Haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Habis taraweh. Maaf. Kagok habis maghrib. Jangan sampai takjil pakai enak-enak. Oke. Oke. Jadi sesuatu yang halal bisa haram kalau belum pada waktunya di bulan puasa. Oke. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Jadi ibadah yang kedua ada ibadah yang dibarengi dengan rasa lapar, haus dan dahaga yakni puasa. Puasa selapar, sehaus dan sedahaga apapun itu disyariatkan kepada kita supaya kita bisa al-imsak, bisa mengendalikan diri. Oke, Gitu. sip Pak Haji. RRI selanjutnya Pak Haji, Ya. ibadah yang dibarengi dengan rasa sayang. Rasa sayang. sayang. Sayang pada saat kita mengeluarkan apa? Infak. Infak, Pak Haji. Zakat, infak dan sedekah. Ya Allah. Pada saat kita berinfak sayang banget. Males Pak Haji. Biasanya kalau Kamu kan teboga duit. kalau lagi kecil malu, janganlah era kayak kumpulkan. Iya. Lalu setelah dikumpulkan jumlahnya banyak, mau dikeluarkan sayang. Ya. Nah, tetapi sesayang apapun harta kita itu harus dikeluarkan. Sebagiannya melalui zakat, infak dan sedekah. Untuk apa? Tazkiyatun nafsi, mensucikan kotoran dalam ruhani kita. Dalam ruhani. Selain tentu tazkiyatul mali, mensucikan harta kita. Sebab kotoran pada harta kalau tidak dikeluarkan lalu kita konsumsi, kita bisa menebak akan jadi apa dari harta kita. Oke. Maka sesayang apapun kalau harus dikeluarkan, keluarkanlah harta kita. Baik melalui zakat, infak maupun sedekah. Sedekah. Gitu. Berarti. Supaya apa? Supaya kita belajar menjadi orang yang dermawan. Oke. Bukan menjadi orang yang bakhil. Bakhil. Kopet, merepet, Merepet. cap jahe, keket, mengkene, mere gehese, buntut kasiran, melem oncom wai di anjiran. Ada dari masjid minta sirkulir, dia lihat hapunten, bade istihoroh heula. Sampai istihoroh dulu Pak Sampai Haji. istihoroh dulu. Oke, Gitu. berarti ibadah yang dibarengi dengan rasa sayang itu salah satunya infak, Pak Haji. Infak. Oke, sip. Selanjutnya Pak Haji, ibadah yang dibarengi dengan rasa nyeri, sakit, Pak Haji. Sakit. Oke. Ada ibadah yang dibarengi dengan rasa sakit. Apa? Kalau bagi laki-laki apa? Dihitan. Dihitan pasti Hitan itu sakit. Mana bukti sakit? Tidak ada orang yang pengen dihitan ulang. sapat. Remon nggak mau. Reman gak mau dong si boyongnya Kalau- sapat. Bagi perempuan, ibadah yang dibarengi dengan rasa sakit itu adalah melahirkan. Oke. Setelah mengandung, melahirkan,
menyusui. Melahirkan itu ibadah yang dibarengi dengan rasa sakit. Tetapi sesakit apapun seorang perempuan melahirkan itu harus dilalui. Untuk apa? Satu, mengokohkan jati diri sebagai seorang ibu. Kan ibu tuh harus mengandung, harus melahirkan, harus menyusui. Maka ketika seorang ibu beres fase menyusui yang 2 tahun itu, kalau tidak kuat, kata sebagian imam madhab, potong masa kehamilan 9 bulan jadi setahun 3 bulan. Itu harus diperekatkan untuk ngasih ASI kepada anaknya. Setelah selesai ditunaikan ngasih ASI, bebas dia, maka saat itu seorang perempuan itu kembali pada masa bayinya. Artinya dibersihkan, digugurkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya seorang ibu harus mau mengandung, melahirkan dan menyusui. Berarti luar biasa. Orang-orang yang chill free itu gimana Pak? Dan di sisi lain ketika mengandung, melahirkan dan menyusui, maka di kakinya menjadi ada sorga. Sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka ibu yang baik, ibu yang tidak banyak jalan-jalan. Kalau ibu banyak jalan-jalan, khawatir keseleo. Kalau keseleo nanti tidak ada sorga bagi anaknya. jadi ibu itu menjedol. Kalau sorga seorang istri di mana? Sorga seorang istri itu di bawah telapak kaki suami. Maka ibu-ibu kalau suami nendang jangan ngeles, itu tendangan dari sorga. Aduh, jangan, itu KDRT. KDRT. Inisialnya L, ujungnya I lagi. Kembali lagi ke situ. Kembali lagi. Oke Pak Haji, ibadah selanjutnya ini yang dibarengi dengan rasa nikmat. Nah, saya menduganya ini adalah pernikahan. Benar gak Pak Haji? Betul. Kenapa nikah disebut ibadah yang dibarengi dengan rasa nikmat? Sebab nikah itu menghubungkan relasi sosial yang tadinya haram menjadi halal. Hubungan sosial yang tadinya haram bisa menjadi halal, itu menjadi indikasi kenikmatan. Nah, yang harus dicatat bersama itu, saya mau bertanya, siapa yang menghalalkan, mensahkan pernikahan itu siapa? Saksi. Oh, saksi. Sorry, saksi. Maka saksi itu kata orang Sunda suka dikira tak, saksi itu pesakna kudu dieusi. Lain dieusi jarum coklat. Maaf menyebut merek. Tapi diisinya diisi ilmu. Oh, ilmu. Saksi itu harus seorang yang mumpuni dalam ilmu agama. Untuk apa? Karena seorang saksi dialah yang mensahkan sebuah akad pernikahan yang tadinya relasinya haram bisa menjadi halal. Jadi nikah tuh ibadah yang dibarengi dengan rasa nikmat. Lebih hebat lagi, Mang, nikah dalam Islam tuh berlaku universal. Yang boleh nikah di Islam bukan hanya orang kaya, orang miskin pun boleh. Oke, Pak Jaang, itu ya berarti istilahnya ibadah yang dibarengi dengan rasa nikmat adalah pernikahan. Dan tadi terkait saksi itu harus yang pesaknya dieusi. Jangan sampai di satu pernikahan nggak ada saksi, tukang bakso wetaeken. Riwo atau kayaknya harus yang ini, kecuali tukang baksonya kiai. Pak Jaang, selanjutnya ibadah yang dibarengi dengan rasa capek, Pak Haji. Lelah, letih, lesuh, love you. Buat sobat yang di rumah. Ibadah apa ini, Pak Haji? Ibadah yang dibarengi dengan rasa lelah yang teramat sangat itu ibadah haji dan umroh. Capek, Pak Haji? Kenapa capek? Satu, jarak tempuhnya jauh. Ke Arab. Yang kedua, waktu pelaksanaannya lama. Yang ketiga, lokusnya terbatas, sementara yang datang muslim sedunia. Yang keempat, kadang iklimnya tidak bersahabat, maka capek. Kalau tidak mau capek, jangan ibadah haji. Kan ada orang yang ngambek ketika ibadah haji karena capek. Kalau nggak mau capek, jangan ke Mekah. Gitu main ke Jatinangor. Rudet ibadah haji. Rudet ibadah haji. Kalau nggak mau rudet, jangan ibadah haji. Ya Allah, benar. Tapi memang secapek selelah apapun kita melaksanakan haji dan umroh, tidak ada orang yang kapok untuk datang ke sana. Selalu rindu ke Baitullah. Selalu rindu, selalu penuh. Selalu penuh. Dan luar biasa, ketika dalam lelahnya, dalam letihnya kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, lalu kita berdamai dengan segalanya itu. Masya Allah.
ibadah umroh dan haji adalah ibadah yang terindah. Sangat indah ya. Karena itu kebutuhan untuk apa? Menyempurnakan identitas keimanan dan keislaman kita. Bahkan kan bila haji kita mabrur, bahwa bagi haji yang mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada lagi pahala kecuali surga. Secapek, selelah, seletih apapun ibadah haji itu adalah perjalanan menuju surga. Menuju surga. Walau capek, walaupun letih Pak Haji, tapi seluruh dunia kalau musim haji penuh tuh ya. Pasti. Pasti penuh. Capek tapi indah. Tapi indah. Lelah tapi indah. Oke, berarti itu Pak Haji ya, ibadah haji ya, ibadah itu yang disertai dengan rasa capek. Dari 1 sampai 6 Pak Haji, berarti ini macam-macam ibadah yang ditinjau dari sudut pandang rasa menurut kita dan menurut kebanyakan orang. Karena macam-macam juga sih perasaan mereka ya. Ada yang memandang ibadah haji itu nikmat justru. Oke Pak Haji, paling tidak sudut pandang rasanya rasa orang awam. Rasa orang awam lah ya. Pak Haji, ada pesan-pesan terakhir untuk sobat ngadem di rumah? Pesan-pesan terakhir. Ya. Satu. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati. Tapi mari kita mati-matian mengejar sesuatu yang bisa kita bawa mati. Apakah sesuatu yang bisa kita bawa mati? Amal ibadah kita. Amal ibadah kita. Yang kedua, jangan katakan pada Tuhanmu masalahmu besar, tapi katakanlah pada masalah besarmu, Tuhanku maha besar. Masya Allah. Agar hadir, agar merasakan kehadiran Tuhan yang maha besar dalam hidup kita. Jagalah ibadah kita. Jagalah ibadah kita. Kesimpulannya itulah, jagalah RRI, rupa-rupa ibadah yang tadi disebutkan di kulkas kali ini. Luar biasa Pak Jang. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap paling benar. Tanyakan lagi pada narasumber yang lain, sebab Indonesia itu gudangnya orang-orang pintar dan orang-orang cerdas. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV, televisi inspiratif dan positif. Saya Brent Cianjur. Saya Aang Ridwan. Undur diri, tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngutrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas, seru kajiannya, seri sajiannya. Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.